Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Senang sekali saya Yusita bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai, tempat di mana kita bisa membahas segala hal yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Baik pemirsa, tema kali ini cukup menarik mengenai tentang akselerasi Wars on Drugs. Datang dari BNN Kabupaten Batang yang melaksanakan perancangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Tentunya pencanangan ini ditandai dengan penandatanganan dukung oleh jajaran Forkopimda Batang. Lalu pemirsa, seperti apa dan bagaimana ini zona integritas serta hubungannya apa sih dengan akselerasi Wars on Drugs? Kita akan membahas bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Ini ada dari Bapak Krisna Anggara SH MSI selaku Kepala BNN Batang. Batang, BNN betul sekali. Batang, Kabupaten iya, Batang. ketinggalan Pak tadi. Kepala BNN Batang. Bagaimana Pak Krisna kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat Baik. ya Pak ya? Semangat Alhamdulillah. ya? Ya. Oke, dengar-dengar Pak Krisna ternyata bukan orang Pekalongan ya? Bukan, kebetulan memang kalau BNN itu kan lembaga vertikal gitu ya. Jadi kita pegawainya itu juga harus siap ditempatkan di manapun seperti itu. Alhamdulillah saya masih ditempatkan di Batang, masih dekat gitu ya. Oke, tapi aslinya orang? Kebetulan sebelumnya bertugas di Jakarta. Jakarta ya Pak ya? Medan Oke, Pusat. selamat datang di Kabupaten Batang dan sekitarnya seperti itu. Oke Pak, hari ini senang banget saya bisa ketemu sama Pak Krisna. Ya, kita sama-sama. akan membahas sebuah tema yang cukup menarik Pak hari ini, akselerasi Wars on Drugs seperti itu. Okay. Tentang zona integritas terutama Pak. Nah, ini karena temanya kan lebih dekat lebih santai, jadi mungkin kita santai aja. Oh ya, iya pasti. Jadi pertanyaan pertama ini mengenai zona integritas wilayah bebas korupsi Pak. Ini maksudnya seperti apa kalau di BNN Batang nih? Oke, jadi mungkin ini istilah yang apa ya, masih agak asing ya, seperti itu ya. Apalagi buat masyarakat umum gitu kan. Intinya apa, zona integritas, apa sih gitu kan? Iya. Nah, jadi zona integritas ini adalah predikat gitu ya, yang diberikan apa kepada instansi pemerintah gitu. Instansi pemerintah itu bisa berarti pemerintah daerah, kemudian juga apa, kementerian atau lembaga, nah, di mana pimpinan dan jajarannya kayak gitu itu memiliki komitmen gitu dalam mewujudkan instansinya itu sebagai wilayah yang bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani gitu ya, dengan melakukan penguatan kepada dua aspek gitu. Jadi inti dari zona integritas itu adalah ujungnya itu adalah kepada penekanan dua aspek ini. Yang pertama adalah pencegahan korupsi, yang kedua itu peningkatan kualitas pelayanan publik gitu. Nah, jadi ini juga terkait dengan apa, reformasi birokrasi ya. Mungkin kalau bicara reformasi birokrasi ini kan sudah sering kita dengar nih dari beberapa tahun yang lalu gitu ya. Nah, zona integritas itu adalah salah satu programnya gitu dalam pelaksanaan reformasi birokrasi itu gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Berarti artinya untuk zona integritas ini masih dikencangkan seperti itu ya Pak ya? Betul. Jadi kayak kami di BNN Batang ini kan kami memasuki tahun kedua pembangunan zona integritas gitu ya. Dan ini dievaluasi setiap tahunnya kayak begitu. Kebetulan tahun pertama kemarin dari hasil penilaian tim penilai pusat gitu ya, tim penilai nasional, kami belum dinyatakan lulus. Oh, seperti itu. Kami belum dinyatakan lolos untuk mendapatkan status wilayah bersih dari korupsi itu gitu kan. Nah, oleh karenanya kami coba lakukan lagi di tahun kedua ini. Gitu. Oke, baik. Lalu apa saja Pak yang menjadi area perubahan dalam zona integritas? Ya, kalau kita bicara zona integritas ini kan intinya itu adalah kita melakukan penekanan di 6 area gitu ya. Ya, mungkin agak sedikit teknis nih kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang saya sebutkan pertama, 3 area pertama gitu ya. Bagaimana kita melakukan penguatan di dalam peningkatan sumber daya manusia kayak gitu. Kemudian juga di bidang tata laksana dan akuntabilitas. Ini memang istilah yang mungkin agak sedikit asing gitu ya. Nah, tapi ini
adalah lebih banyak terkait dengan bagaimana dukungan administrasi di internal kami, kayak gitu ya. Nah, terus kita untuk 3 area yang berikutnya, yang pertama adalah area perubahan, kedua adalah penguatan pengawasan, nah yang ketiga itu peningkatan pelayanan. Nah, ujung tombaknya sebenarnya di 3 area terakhir yang saya sebutkan ini gitu. Area perubahan, misalkan bagaimana budaya kerja itu kita ubah supaya menjadi lebih baik. Kemudian pola pikir, kemudian juga integritas pegawai kayak begitu kan. Nah, itu didorong untuk bisa menjadi lebih baik, terutama dalam hal peningkatan pelayanan gitu. Kemudian juga penguatan pengawasan. Nah, penguatan pengawasan ini intinya itu adalah bagaimana kita melakukan upaya pencegahan korupsi, gratifikasi, benturan kepentingan. Nah, itu ranahnya di situ. Yang ketiga itu peningkatan pelayanan. Jadi sesuai dengan pelayanan, makna pelayanan di situ, intinya adalah bagaimana kita bisa memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang datang kepada dia atau ke kantor kita, seperti itu. Oke Pak, nah kalau boleh tahu seperti itu ya, profil BNNK di Batang ini sebenarnya kaitannya dengan pembangunan yang tadi sudah dijelaskan, yaitu zona integritas, ini seperti apa Pak berarti? Oke, sebenarnya kan kalau bicara bagaimana pembangunan zona integritas itu dikaitkan dengan tugas dan fungsi BNN Batang, saya mungkin ceritakan sedikit ya. Jadi BNN Batang itu, BNN Kabupaten Batang lengkapnya, itu punya ruang lingkup tugas bukan hanya di Batang saja, tapi juga termasuk wilayah Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, hingga Kabupaten Pemalang, gitu ya. Inti dari BNN ini, core bisnisnya atau tugas utamanya itu ada 3. Pencegahan, kemudian juga pemberantasan, dan rehabilitasi. Gitu. Kalau kita bicara pencegahan, gitu ya, intinya adalah bagaimana kita itu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Nah, ini pangsa pasarnya paling banyak kalau kita bicara pencegahan, gitu ya. Terutama mereka yang memang belum pernah mengkonsumsi narkoba, itu juga harus tetap diberikan penguatan pencegahan seperti itu. Maksudnya supaya apa? Supaya mereka tidak tergoda untuk mencoba-coba, gitu. Bagaimana misalkan mereka yang sudah mengkonsumsi Pak, itu juga tetap perlu diberikan upaya pencegahan. Gitu. Nah, yang kedua itu adalah pemberantasan. Sesuai dengan asal katanya, ini berkaitan dengan aspek penegakan hukum, gitu ya. Ya, mungkin saya ambil contoh beberapa waktu yang lalu, gitu ya. Salah satu kasus yang kita ungkap itu kan tersangkanya berasal dari wilayah Kota Pekalongan, gitu ya. Nah, itu adalah contohnya. Jadi kita juga punya fungsi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, kayak begitu. Nah, yang ketiga ini adalah rehabilitasi, gitu. Jadi kalau kita bicara rehabilitasi, sasaran yang kita tuju itu adalah penyalahguna atau pecandu narkoba, gitu. Nah, dengan pembangunan zona integritas ini, intinya itu adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang semakin bagus kepada masyarakat. Jadi memang anggapan bahwa masyarakat atau pemohon yang datang ke kami itu adalah raja, itu masih tetap berlaku sampai dengan sekarang. Dan akan terus ditingkatkan kayak gitu. Oke, baik Pak. Lalu bagaimana keberhasilan dari pembangunan zona integritas yang diukur Pak untuk BNK Batang? Ya, memang kan kalau bicara penilaiannya sendiri ada beberapa fase kayak begitu ya. Yang pertama adalah bagaimana kami dinilai oleh pihak internal kami sendiri dulu, gitu. Jadi kalau kita bicara instansi BNN ini, ada BNN pusat di Jakarta, kemudian juga ada BNN provinsi di 34 provinsi. Nah, cuma memang untuk kabupaten kota, gitu ya, saat ini yang baru terbentuk itu adalah 173 BNNK, gitu ya. Di Jawa Tengah sendiri dari 35 kabupaten kota itu baru ada 9, kayak gitu. Nah, tiap tahunnya itu dilakukan seleksi, gitu ya.
Jadi tahun ini itu ada 17 satker yang lolos dari hasil penilaian internal. Selanjutnya nanti akan dilakukan penilaian oleh tim penilai nasional. Nah, anggotanya siapa? Anggotanya adalah perwakilan dari Kemenpan RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, kemudian juga dari KPK dan dari Ombudsman gitu. Oke, berarti seperti itu ya Pak ya, untuk melihat keberhasilan yang diukur. Betul. Iya. Dan tahapan serta tujuan dari pembangunan zona integritas ini seperti apa berarti Pak? Kalau kita bicara tujuannya itu yang seperti tadi saya sampaikan gitu ya. Intinya bagaimana supaya kita ini sebagai sebuah lembaga birokrasi itu bisa yang pertama memberikan jelas kualitas pelayanan yang semakin membaik kayak gitu. Jadi masyarakat yang datang itu mereka bisa mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, kemudian nyaman kayak gitu. Nah, yang kedua adalah bagaimana supaya kita itu bisa menghilangkan praktek-praktek pungli, korupsi, gratifikasi dan sebagainya gitu. Jadi dua tujuan itu intinya sih yang dicapai dalam program pembangunan zona integritas ini. Untuk tahapannya seperti apa Pak? Mungkin lebih kalau tahapannya itu seperti yang tadi saya sampaikan sih, kayak gitu kan. Tahapannya itu kan dari seleksi administrasi kayak begitu. Kemudian juga cukup banyak sih sebenarnya ya. Kemudian juga penilaian dari internal. Kemudian juga dari eksternal nanti ada penilaian dari panitia pusat. Kemudian kami juga harus melakukan kuesioner secara rutin kepada masyarakat. Kemudian kita juga harus bisa melakukan banyak pemberitaan melalui berbagai media gitu. Karena sebaik apapun perubahan yang kita buat, yang kita lakukan, kalau tidak bisa diketahui oleh masyarakat, itu akan menjadi hal yang percuma gitu. Nah, makanya saya berterima kasih sebenarnya melalui kesempatan di TV TV Kota Batik ini. Batik TV ini, nah ini menjadi salah satu sarana yang strategis gitu untuk masyarakat mengetahui tentang pembangunan zona integritas yang kami lakukan ini. Ya Pak, tadi kita kan sudah membahas sedikit seperti itu ya, tentang zona integritas. Tentunya nanti juga akan berkesinambungan dengan tema yang akan kita bahas nanti nih Pak, tentang wars on drugs-nya itu seperti apa. Nanti mungkin saya ingin bertanya soal wars on drugs ke Bapak, terkait apa sih pandangan Bapak mengenai tagline tersebut, wars on drugs seperti itu, dan penyalahgunaan narkotika atau tren-tren yang akan digunakan seperti itu. Nah, mungkin sedikit pengantar saja bahwa war on drugs ini memang sudah digencarkan seperti itu ya Pak ya, di wilayah Kota Pekalongan atau Kabupaten Batang yang sudah menggencarkan hal tersebut di berbagai media seperti itu ya Pak ya. Oke, nah pemirsa, nanti kita akan membahas lebih banyak lagi terkait tentang wars on drugs ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Oke pemirsa, kita kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai, dan tentunya masih dengan Pak Krisna. Oke Pak, masih semangat ya Pak? Alhamdulillah, masih dong, harus. Harus ya Pak ya? Oke baik Pak, ini terkait tentang tadi yang kita singgung di awal, yaitu akselerasi wars on drugs nih Pak. Kalau Ayu pengen tanya ke Pak Krisna terkait hal tersebut, mungkin ada perbedaan pendapat gitu ya di setiap orang tentang tagline wars on drugs gitu. Nah kalau menurut Pak Krisna sendiri, apa sih wars on drugs gitu? Oke, jadi kalau kita lihat war on drugs gitu ya, mungkin persepsi orang awam itu kan, wah apakah ini kita diharuskan untuk berperang gitu kan sekarang ini gitu ya. Nah tentu maknanya tidak seperti itu gitu ya. Jadi war on drugs ini adalah tagline
tagline di mana ini merupakan kebijakan dari Kepala Badan Narkotika Nasional BNN saat ini, gitu ya, Bapak Petrus Reinhard Golose, gitu. Nah, kalau kita pahami war on drugs, gitu ya, bagaimana intinya kan kalau bahasa sederhananya itu adalah bagaimana kita perang terhadap narkoba, gitu ya. Tentu maknanya bukan berarti perang seperti zaman kemerdekaan dahulu, kayak begitu ya, harus mengangkat senjata seperti itu, gitu ya. Tapi kita bisa pahami bahwa war on drug ini memiliki beberapa turunan kebijakan, gitu kan. Nah, yang pertama adalah melalui smart power, kayak begitu. Kemudian juga melalui hard power dan melalui soft power seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita bicara soft power, gitu ya. Soft power ini terkait dengan upaya-upaya pencegahan, gitu ya. Yang tadi saya sampaikan, kayak gitu kan. Inti dari pencegahan itu kan adalah bagaimana kita itu mencegah supaya orang jangan sampai pakai narkoba, gitu. Caranya bagaimana? Banyak, gitu ya. Jadi tidak melulu misalkan hanya melalui kegiatan sosialisasi saja, gitu. Tapi juga misalkan melalui kami punya program itu bagaimana membentuk sekolah bersih narkoba misalkan, atau kampus bersih narkoba misalkan. Kemudian bagaimana misalkan kita itu melakukan penyebaran informasi dengan berbagai media, terutama media sosial, gitu ya. Seperti yang sekarang saat ini masih marak kayak begitu. Nah, kemudian terkait dengan soft power itu juga kita bicara mengenai aspek rehabilitasi, gitu. Kebetulan kami di BNNK Batang ini punya layanan rehabilitasi rawat jalan, gitu. Seperti apa itu, Pak? Nah, jadi intinya itu adalah kita mendorong, gitu ya, mendorong para penyalahguna narkoba itu, gitu ya, sebelum misalkan mereka itu tertangkap tangan oleh petugas, gitu ya, lebih baik segeralah lapor, gitu ya, lapor ke BNN, gitu, untuk mendapatkan layanan rehabilitasi, gitu. Nah, untuk mereka yang melapor secara sukarela, itu yang pertama adalah tidak ada sanksi hukum, gitu. Tidak ada aspek hukum yang akan dikenakan terhadap mereka, gitu. Jadi tidak perlu khawatir, gitu. Nah, yang kedua, layanan ini bersifat gratis. Berarti semua masyarakat betul. Bisa menggunakan layanan bisa tersebut. Mengakses ini, gitu ya. Kalau mengakses berarti kemana ya, Pak? Jadi mereka harus datang ke kantor BNK Batang tentunya, kayak gitu ya, di sana. Atau misalkan mereka mau melakukan komunikasi awal dulu, mereka bisa menghubungi kontak media sosial kami, seperti itu. Nah, nanti akan ada petugas yang menghandle seperti itu. Nah, itu tadi kita bicara soft power ya, kayak begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah hard power, gitu ya. Seperti apa nih, Pak? Nah, sesuai dengan asal katanya, berarti intinya itu adalah melakukan penekanan kepada aspek penegakan hukum, gitu. Berarti sasaran dari hard power ini adalah para pengedar, para bandar narkoba, gitu. Dan BNN itu juga punya fungsi untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan, gitu ya. Nah, yang ketiga, smart power, gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana kita itu mendorong adanya kerjasama, gitu. Karena kalau kita bicara masalah narkoba, gitu ya, masalah narkoba ini tidak mungkin hanya bisa diselesaikan oleh BNN semata. Betul. Apalagi hanya oleh BNNK Batang, itu nggak mungkin, kayak gitu. Makanya dibutuhkan peran serta dari berbagai elemen masyarakat maupun pihak pemerintah daerah, kayak begitu. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita memaksimalkan seperti penggunaan media sosial, gitu. Yeah. Nah, itu juga menjadi bagian dari strategi smart power tersebut. Gitu. Oke, berarti kalau untuk saat ini BNNK Batang sudah melakukan penyebaran tersebut, Pak, di media sosial? Oh iya, pasti. Jadi rekan-rekan para penonton bisa mengakses media sosial kami, gitu ya. Terutama sekarang yang masih ngetren ini kan Instagram seperti itu ya. Nah, itu juga bisa dilihat. Jangan lupa untuk follow juga kayak gitu. Dan di situ juga banyak informasi-informasi bermanfaat yang bisa kita dapatkan gitu. Ya, jadi pemirsa jangan lupa di-follow ya Instagramnya ya. Karena di situ banyak sekali ya, Pak, ya, informasi terkait dan itu juga ilmu ya, Pak, ya, untuk kita. Betul. Agar kita juga bisa bersama-sama untuk wars on drugs ini. Iya. Gitu. Dan saya ambil kayak
Tapi teman-teman bisa cek sendiri ya, misalkan akun media sosial Instagram kami gitu ya. Di situ juga banyak konten kayak begitu, baik berbentuk sifatnya itu display gambar gitu ya, atau misalkan video-video pendek, dan itu semua bisa digunakan oleh masyarakat, bisa diakses kayak gitu. Kayak misalkan pesan-pesan dalam bentuk display gambar itu bisa digunakan, bisa dicuplik, bisa dipakai kayak begitu, dan itu gratis jelas gitu. Nah, itu bisa dicatat pemirsa, gratis gitu ya. Oke. Pak, terkait tentang Wars on Drugs ini atau Stop Narkoba ini ya, mungkin kalau dulu tagline-nya Stop Narkoba ya Pak ya. Sekarang Wars on Drugs seperti itu ya. Ini kan tentunya juga memiliki banyak kasus seperti itu tentang narkoba, apalagi di wilayah Kabupaten Batang gitu. Sudah ada berapa kasus yang berhasil ditangani Pak untuk Oke, kalau kita lihat ya, kan seperti yang tadi saya sebutkan di awal, kita kan punya tugas tambahan itu juga mencakup wilayah Pekalongan sampai dengan Pemalang, kayak begitu. Nah, kalau dilihat memang trennya ini hampir sama, gitu ya. Maksud saya, kenapa saya bilang trennya hampir sama, bahwa yang mendominasi itu lebih banyak penyalahguna, gitu ya. Jadi kalau kita bicara pengedar, gitu ya, ini kami melihat di sini ini mungkin masih agak sedikit jumlahnya, gitu ya. Kalaupun misalkan memang ada pengedar, gitu ya, itu masih dalam skop yang juga kecil, bisa dibilang seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan bicara kasus yang diungkap oleh BNK Batang, kalau kita bicara wilayah Pekalongan sendiri, gitu ya, ada beberapa kasus, gitu kan. Misalkan yang tahun ini mungkin yang sudah sama-sama kita ketahui gitu ya, yang melibatkan oknum anggota legislatif seperti itu. Kemudian di tahun kemarin itu juga ada pegawai gitu ya, berstatus pegawai kontrak tapi di salah satu OPD di Kota Pekalongan ini juga kayak gitu. Nah, tetapi cukup banyak juga selain mereka yang tertangkap tangan oleh petugas ya, cukup banyak juga penyalahguna gitu yang datang ke kami untuk mendapatkan layanan rehabilitasi gitu ya. Jadi saya ambil contoh misalkan di tahun 2022 gitu ya. Kami kan punya layanan untuk rehabilitasi rawat jalan gitu ya. Total itu tahun 2022 itu ada 35 klien yang kami tangani gitu kan. Nah, 6 orang diantaranya itu berasal dari Kota Pekalongan, kayak gitu. Kemudian kalau kita bicara tahun 2023, dari Januari sampai dengan saat ini baru ada satu, gitu ya, dari Pekalongan yang datang ke kami untuk melapor secara sukarela karena penyalahgunaan obat-obatan, gitu ya. Tetapi angka yang saya sebutkan barusan itu tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, gitu. Maksudnya adalah bahwa penyalahguna aktif yang mereka itu belum melapor atau belum berani untuk melapor itu tentunya juga pasti masih banyak, gitu. Jadi apa? Mereka yang melapor itu tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya ya, betul. Pak ya? Oke, tapi itu tetap dilayani kan seperti itu Pak ya? Pasti gitu ya. Jadi kan layanan rehabilitasi untuk penyalahgunaan narkoba yang ada di kami ini kan untuk layanan rawat jalan gitu ya. Dan mereka yang ada di wilayah sekitar itu tentunya juga boleh mengakses layanan ini gitu. Dan layanan ini sifatnya gratis gitu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir harus berbayar, termasuk juga khawatir kalau misalkan saya datang nanti saya bakalan ditangkap nih, bakalan diproses oleh hukum, tidak gitu ya, karena mereka memang datang secara sukarela gitu. Ya. Nah itu saya setuju sih Pak, itu yang menjadi pikiran masyarakat yang ada di kota gitu. Misal datang ke BNNK Batang seperti itu atau BNNK Kota Pekalongan, pasti akan merasakan
nanti kalau saya ditangkap seperti gimana Ya. dan lain sebagainya. Padahal tidak seperti itu ya Pak? Tidak. Iya, tetap Tidak. ada proses dan tahapannya seperti itu. Iya, iya. Kecuali kalau misalkan mereka penyalahguna narkoba tertangkap tangan Iya, betul. oleh petugas gitu ya. Nah, proses hukum itu tetap pasti berjalan gitu. Tapi kalau misalkan ditanya, Pak, apakah mereka yang di dalam posisi seperti itu masih bisa mendapatkan akses rehabilitasi? Jawabannya adalah bisa. Oke. Saya ambil contohnya apa? Ya kasus yang kemarin yang melibatkan oknum legislatif itu. Iya. Sekarang kan sudah kami serahkan nih tahap 2 kepada pihak kejaksaan gitu ya. Tapi kemarin selama masih dalam masa penahanan kami, itu kami berikan kesempatan rehabilitasi. Ya, jadi istilahnya itu namanya pembantaran. Pembantaran itu bahasanya adalah diberikan kesempatan untuk pengobatan. Gitu. Jadi kemarin 3 bulan itu kami obati di Balai Besar Rehabilitasi BNN yang ada di Lido Bogor. Gitu. Setelah 3 bulan selesai, kemudian kami bawa kembali. Oke, Pak, untuk narkoba sendiri seperti itu ya, berarti sejauh ini bagaimana BNNK atau memiliki sebuah kendala tidak untuk melakukan rehabilitasi dan lain sebagainya? Oh iya, kalau dibilang kendala itu pasti ya. Jadi kendalanya itu kalau menurut saya hampir sama sih di tiap wilayah, kayak begitu ya. Termasuk bahkan di kota besar Jakarta sekalipun. Masalah stigma. Oke, apa Gitu ya. Pak stigma Nah, yang terjadi? stigma yang pertama adalah bahwa masih banyak anggapan bahwa narkoba ini adalah aib, Oke. gitu ya. Narkoba ini dianggap sebagai aib, gitu. Nah, karena misalkan dianggap sebagai aib, orang tua atau keluarga itu cenderung untuk menyembunyikan, kayak gitu. Jadi masalah ini. Kemudian yang berikutnya itu juga adalah kekurangpahaman masyarakat gitu ya tentang bahaya atau dampak buruk dari narkoba itu sendiri gitu ya, termasuk obat-obatan kayak begitu. Jadi saya bisa sampaikan gitu ya bahwa masalah penyalahgunaan obat-obatan ini juga menjadi masalah yang harus kita waspadai gitu. Benar. Kenapa ini penting? Karena menurut pengamatan yang kami lakukan, ini juga trennya cukup tinggi nih. Peredarannya nih. Penyalahgunaan obat-obatan Iya, tersebut. tren peredaran maupun penyalahgunaannya, baik di wilayah Batang, kemudian juga di Kabupaten dan Kota Pekalongan gitu. Nah, mayoritas yang menyalahgunakan obat-obatan ini adalah para pelajar gitu. Baik SMP maupun SMA, SMK, kayak gitu. Nah, ini tidak bisa dipandang sebelah mata kayak gitu. Karena kalau misalkan dibiarkan, tingkat ketergantungannya juga akan bertambah gitu ya. Nah, jelas ini akan merugikan kayak gitu. Bukan hanya untuk si anaknya itu sendiri gitu, tetapi juga bagi keluarga gitu. Oleh karenanya memang masalah bagaimana kita sebagai anggota masyarakat gitu ya, sebagai orang tua terutama, menurut saya sekarang ini memang kita harus punya pemahaman yang cukup Betul tentang narkoba itu sendiri gitu. Jadi kalau kita misalkan tahu banyak tentang narkoba gitu ya, bukan berarti kemudian bahwa kita itu nanti bakalan dicurigai sebagai pemakai atau pengguna, tidak. Tetapi kita tahu banyak justru bagaimana supaya kita itu tidak salah langkah. Betul. Itu sih intinya. Oke, Pak, kalau kita melihat kasus kembali ya, kalau dilihat kasus sebelumnya dengan kasus sekarang, apakah mengalami peningkatan atau malah justru penurunan, Pak? Untuk wilayah Batang sendiri dan Pekalongan. Kalau saya bisa sampaikan sih sebenarnya kalau yang perlu menjadi perhatian kepada kita ini adalah masalah si penyalahgunanya itu sendiri. Kayak gitu ya. Jadi yang tadi saya sempat singgung, kalau misalkan bicara masalah pengedar atau bandar, memang kita belum pernah menemukan bandar besar kayak gitu untuk pengedar dalam skup yang besar kayak gitu. Kalaupun ada, itu adalah pengedar yang masih dalam kecil sifatnya gitu ya. Nah, tetapi yang mendominasi adalah penyalahguna gitu kan. Nah, kita juga perlu mewaspadai gitu ya.
kenapa penyalahguna ini banyak? Berarti ini kan ada kaitannya juga dengan ketersediaan dari narkoba dan obat-obatan itu sendiri, kayak gitu. Media sosial itu jelas menjadi salah satu sarana yang dimanfaatkan oleh penyalahguna, gitu. Bagaimana mereka itu mencari, gitu ya, browsing, kemudian begitu mereka dapat kontak dengan penjualnya itu mereka beli, transfer, kemudian barang dikirim melalui paket ekspedisi, gitu. Jadi sekarang ini sepertinya itu si pengguna itu bisa lebih mudah, gitu, untuk mendapatkan narkoba itu, gitu ya. Mereka tidak harus mencari penjualnya itu siapa, tapi mereka bisa dapatkan secara langsung. Nah, ini yang harus diwaspadai menurut saya. Gitu. Oke, Pak, nanti kita akan sambung lagi ya, Pak ya. Oke. Iya. Ya pemirsa, nanti akan sambung lagi bersama Pak Krisna, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya, baik pemirsa, masih dengan saya Yusita dan Pak Krisna. Ya. Oke, Pak, kita di segmen terakhir, Pak. Oke. Ya. Jadi mulai lebih asik lagi mungkin ya, Ya, membahas oke. tentang wars on drugs ini, gitu. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang rehab seperti itu ya, Pak ya. Nah, ini Ayu ingin tanya, kalau misalnya kita masyarakat mengajukan rehabilitasi secara personal, Yep. itu apakah data diri dari kita itu akan terjamin atau terlindungi? Oke. Ini seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau misalkan bicara kerahasiaan data dari klien kayak gitu ya, itu pasti terjamin, gitu ya. Pasti data itu sifatnya rahasia, kayak begitu ya. Sama juga misalkan kalau kita melakukan, kita juga punya program penjangkauan penyalahguna narkoba, itu di sekolah-sekolah misalkan. Pada saat kita datang misalkan, kita temukan ada yang memang memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba, kayak gitu, dan kemudian pihak sekolah dan orang tua itu menyepakati bahwa kita itu akan melakukan rehabilitasi terhadap siswa itu datanya juga tetap kita rahasiakan tentunya, kayak gitu. Jadi tidak perlu khawatir, misalkan kalau saya lapor, bagaimana dengan data saya ini Pak, kayak gitu, apakah nanti akan dipublikasikan oleh BNN gitu ya? Tentunya tidak, gitu. Aman ya? Aman. Pemirsa? Walaupun dia itu adalah seorang pelajar ataupun seorang pekerja gitu ya, tentunya kita tidak akan melaporkan kepada pihak sekolah atau perusahaannya. Gitu. Jadi tetap rahasia dan aman. Rahasia, ya, rahasia klien terjamin. Oke. Nah Pak, ini berbicara kembali tentang narkotika dan narkoba ini ya Pak ya. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait tentang jenis atau obat yang terbaru mungkin ada di narkoba ini. Apa saja sih Pak jenis-jenis baru gitu yang muncul di sekitar kita gitu. Barangkali kita tidak mengetahui seperti apa. Oke, ini fenomena yang juga kita harus pahami kayak begitu. Jadi kalau kita bicara narkotika jenis baru, ya, itu ada istilahnya tuh, New Psychoactive Substances gitu ya, NPS gitu ya. NPS kayak begitu. Nah, fenomena ini banyak di berbagai negara kayak begitu. UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, itu badannya PBB yang mengurusi masalah kejahatan internasional dan narkoba. Itu melansir sekarang ini sudah ada lebih dari 1.000 jenis NPS gitu. Kalau kita bicara di wilayah di negara kita Indonesia, saat ini kurang lebih sudah ada lebih dari 80 jenis NPS yang beredar gitu ya, yang sudah terdeteksi bahwa ini memiliki kandungan narkotika kayak gitu. Nah, jadi kita bisa lihat trennya itu kayak tembakau gorila. Oke, tembakau gitu gorila. Ya. Yang juga disebut sebagai ganja sintetis. Nah, ini masih cukup marak nih. Kayak begitu. Nah, cuma memang kesulitannya adalah secara kasat mata kita tidak bisa untuk memastikan
Apakah ini memang hanya rokok tembakau biasa, rokok kretek, atau ini tembakau yang mengandung zat narkotika, kayak begitu. Nah, makanya diperlukanlah kehati-hatian, gitu, diperlukanlah pemahaman, kayak gitu ya. Kalau saya sering menyampaikan, sebenarnya ini juga berlaku bukan hanya untuk rokok saja ya. Karena narkotika itu kan juga bisa masuk ke dalam produk makanan, minuman, permen gitu. Upaya pencegahan yang bisa kita lakukan adalah kalau kita mengkonsumsi makanan atau minuman, kalau misalkan memang produk itu jelas, kan tertera. Ini siapa yang memproduksi, komposisinya apa saja, gitu kan. Kemudian expire-nya kapan, kemudian pihak pabrikan yang membuatnya itu siapa, gitu ya. Nah, itu adalah beberapa informasi yang istilahnya bisa menjadi filter buat kita, gitu. Kalau kita misalkan mengkonsumsi produk yang tidak ada informasi seperti itu, berarti lebih baik jangan kita konsumsi. Nah, itu adalah bagian dari upaya pencegahan yang bisa kita lakukan. Oke. Ya, itu secara pribadi seperti itu ya Pak ya? Ya, ya. Jadi masyarakat memang harus jeli melihat. Harus jeli, ya, betul. Melihat segala apa yang kita konsumsi seperti itu ya Pak ya? Iya, karena memang kalau kita bicara narkoba, gitu ya, bisnis ini berkembang terus, gitu ya. Jadi kita harus bayangkan bahwa mereka, para bandar yang memproduksi narkoba ini layaknya seorang pengusaha, gitu ya. Pengusaha itu kan harus melakukan inovasi terhadap produk-produknya, gitu ya. Kemudian mereka juga harus mencari pangsa pasar, gitu. Bandar narkoba juga sama, gitu. Mereka terus membuat narkotika jenis baru yang belum diatur oleh aturan hukum, gitu. Dengan harapan apa? Kalau saya membuat narkotika jenis baru, ini belum diatur dalam aturan hukum, seandainya tertangkap, saya bisa lolos dari jeratan hukum. Kayak begitu. Kemudian juga mereka harus mencari pangsa pasar, gitu kan. Nah, pangsa pasar yang paling strategis itu adalah siapa? Adik-adik kita, putra-putri kita yang masih duduk di bangku sekolah ini, gitu. Iya, karena mereka gampang terpengaruh ya Pak ya? Ya, karena gampang terpengaruh, pergaulan, tingkat pemahaman yang masih kurang, rasa ingin tahu, coba-coba yang tinggi. Nah, itu yang menyebabkan mereka rentan. Gitu. Justru fokus kita ini bersama-sama seperti itu untuk Gen Z ya Pak ya berarti ya? Yap, itu juga generasi bisa seperti dikaitkan. saya, generasi milenial ini yang memang harus diselamatkan seperti itu. Ya, harus juga harus juga memiliki pemahaman soal masalah narkoba ini. Gitu. Oke. Dan kalau misalnya pemirsa juga atau barangkali ada Gen Z yang sedang menyaksikan diskusi ini, bisa langsung untuk mencari ilmu tersebut di akunnya BNNK Batang. Betul. Ya Pak ya, seperti itu ya. Di Instagram, Twitter, Yap. YouTube, Facebook. Oke, silakan. Bisa di search seperti itu ya. Yes. Iya, karena itu ilmu. Oke Pak, kembali lagi, lanjut lagi tentang terkait dampak serta peredaran narkoba yang terjadi gitu ya di wilayah Indonesia. Kita melihat kasus tadi Bapak mengatakan ada 80 NPS, berarti itu kan sudah termasuk warning ya Pak ya? Yep. Ya, apakah dari 80 NPS ini di Indonesia sendiri, khususnya di wilayah kita Pak, kota dan kabupaten, ada nggak yang terjangkit hal tersebut? Ada. Kayak sekarang NPS ini yang mendominasi adalah ganja sintetis, ya. Ganja sintetis ini memiliki kandungan sintetik kanabinoid, kayak begitu. Nah, sintetik kanabinoid ini sudah diatur di dalam peraturan Menteri Kesehatan, kayak gitu. Jadi intinya itu sekarang kalau misalkan ada yang menyalahgunakan, apalagi mengedarkan, itu sudah bisa dikenakan sanksi hukum, gitu. Dan kasus ganja sintetis ini itu sudah pernah kita ungkap juga di Batang, gitu ya, tahun 2021, kayak gitu. Kita pernah menangkap seorang pemuda, kayak gitu. Jadi dia juga sebagai pengedar kecil-kecilan gitu. Jadi dia cari, dia beli di media online, begitu dapat dia transfer, dia kemudian menunggu barang yang dikirimkan lewat ekspedisi,
Nah, kemudian barang yang dia dapat itu dia buat ke dalam paket-paket hemat, dia jual. Jadi dia sudah punya pangsa pasar sendiri tuh, menurut pengakuannya. Bisa terjadi ya seperti itu. Iya. Dan menurut pengakuannya juga dia sudah 10 kali melakukan membeli secara online untuk kemudian dia jual lagi. Gitu. Begitu. Maksudnya itu berarti memang dampak hal tersebut tuh bisa sampai ya Pak ya, sampai di anak tersebut gitu. Lalu seperti apa Pak penanganan yang dilakukan saat itu? Ya kalau yang terhadap yang bersangkutan itu proses hukum tetap jalan gitu kan, karena memang kita tangkap, kemudian barang buktinya ada gitu ya, akhirnya proses hukum yang berlaku terhadap dia kayak begitu. Oke Pak, nah terkait tentang kasus tersebut kita mungkin melihat secara global gitu ya, di negara sana masih ada yang sedang trending gitu, yaitu negara zombie, di mana di Amerika Serikat. Nah ini apakah mereka ini menggunakan narkotika jenis baru atau seperti apa Pak, menurut pandangan Bapak? Ya bisa jadi ya, jadi Amerika Serikat itu kan di beberapa negara bagiannya itu kan sudah ada juga yang mengeluarkan kebijakan legalisasi ganja gitu ya. Nah ini juga perlu dipahami gitu, kalau kita bicara legalisasi ganja itu bukan berarti kita itu kemudian bebas sebebas-bebasnya gitu ya. Tetap ada aturan-aturan. Contoh di beberapa negara bagian Amerika Serikat, legalisasi ganja itu diarahkan untuk keperluan medis gitu ya. Nah tetapi kebijakan legalisasi ganja itu juga bukan berarti tidak menutup peluang para pecandu itu untuk kemudian mengakali kebijakan itu sendiri kayak gitu. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya orang yang mengkonsumsi narkoba itu justru juga tetap banyak kayak begitu. Dan kalau dikaitkan dengan kondisi kota zombie tadi yang disebutkan itu bisa jadi ya memang itu salah satu efek yang diakibatkan dari penggunaan narkotika sintetis gitu ya. Dan ini memang yang paling banyak beredar saat ini di berbagai negara di luar sana pun juga sama, narkotika sintetis atau narkotika yang memang dibuat murni dari bahan kimiawi gitu ya. Ini yang harus juga kita waspadai. Iya. Jangan sampai negara kita seperti zombie tersebut ya Pak ya. Mudah-mudahan tidak. Ya mudah-mudahan jangan dan jangan sampai gitu ya. Jangan sampai. Iya. Oke Pak, terkait tentang Wars on Drugs kembali gitu ya. Untuk tadi saya tertarik tentang program-program yang ada di BNNK Batam, yaitu mengunjungi ke sekolah-sekolah. Itu apakah salah satu program hanya ditujukan kepada para remaja yang ada di Batam dan sekitarnya, atau ada program lain Pak selain itu? Jadi intinya ini kan program ini kan program yang ada di bagian rehabilitasi kami nih gitu ya. Jadi tadi saya sempat singgung bahwa kami punya layanan rehabilitasi rawat jalan, gitu ya. Jadi kami mempersilahkan kalau misalkan ada penyalahguna itu yang mau datang. Nah, cuma kami juga punya program yang sifatnya itu adalah kami jemput bola, gitu ya, melalui yang tadi saya bilang namanya itu screening intervensi lapangan, SIL, gitu ya. Nah, SIL ini intinya adalah kami mendatangi tempat-tempat yang di mana diduga itu rawan penyalahgunaan narkoba gitu. Kalau kita bicara lingkungan, tempat-tempat atau kerumunan, nah yang paling mudah ini kan yang kita temukan ini kan lingkungan sekolah. Kenapa? Karena kan di situ banyak orang, gitu kan? Di situ banyak para pelajar, gitu. Dan kemungkinan kayak begitu kalau di lingkungan pelajar itu, katakanlah di satu sekolah, kemungkinan kita akan dapatkan tuh, lebih mudah untuk kita dapatkan. Ini menyambung dengan yang tadi saya sampaikan gitu. Kalau kita bicara penyalahgunaan obat-obatan, yang banyak mengkonsumsinya itu adalah pelajar, gitu. Jadi kami datang ke satu sekolah, di situ kami melakukan screening, gitu ya. Katakanlah misalkan memang yang bersangkutan itu mengakui punya riwayat penyalahgunaan obat-obatan atau narkoba gitu. Nah, kemudian kami melaporkan kepada pihak sekolah gitu. Jadi seandainya misalkan pihak sekolah dan orang tua menyetujui,
nanti kita akan memberikan layanan rehabilitasi terhadap mereka yang terdeteksi itu. Gitu. Layanannya seperti apa? Itu kami lakukan dalam bentuk konseling. Dan itu kami juga datang ke sekolahnya itu lagi. Jadi tidak kita minta misalkan para siswa-siswinya itu datang ke kantor kami, tidak. Jadi petugas kami yang datang seminggu sekali untuk memberikan konseling kepada mereka. Berarti ini tahapan awalnya seperti itu ya Pak? Iya. Berikan konseling seperti itu? Oke. Dan itu secara, karena konseling berarti hanya 2 orang itu saja ya Pak? Tergantung jumlah yang kita temukan di suatu sekolah itu ada berapa gitu. Saya misalkan ambil contoh yang terakhir di salah satu SMP negeri di Kecamatan Batang gitu ya, itu kita temukan ada 8 orang. Ini SMP loh. Ini gitu ya. SMP ya? SMP. Wow, cukup memprihatinkan. Ada 8 orang siswa yang kita temukan. Oke, akhirnya orang tua setuju, sekolah setuju, dan orang tua juga itu kita panggil. Jadi kita minta pihak sekolah itu untuk memanggil orang tuanya. Orang tua kan harus tahu nih, gitu ya. Kita berikan edukasi dulu dan mereka setuju. Akhirnya kita berikan konseling kepada ke-8 siswa tersebut, kayak gitu. Dan itu dilakukan berarti berapa bulan Pak? Sebenarnya kalau kita bicara konsep rehabilitasi rawat jalan yang ada di kami, itu umumnya adalah 6-8 kali pertemuan. 6-8 kali konseling gitu. Jadi tergantung kepada tingkat ketergantungannya itu seberapa parah. Gitu. Baik. Kalau misalnya sudah mencapai warning berarti itu akan berlanjutkah atau hanya cukup di 6-8 kali saja? Tergantung. Jadi misalkan katakanlah dia punya tingkat ketergantungan yang cukup tinggi, kemudian kita lakukan sebanyak 8 kali, kayak begitu ya, selesai. Nah, tentu memang perlu adanya upaya pengawasan, gitu. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab bersama nih, terutama dari pihak orang tua dan pihak sekolah, gitu. Jadi harapan kami tentunya yang bersangkutan siswa itu dia tidak mengulangi lagi. Nah, makanya memang kalau kita bicara masalah, balik lagi nih ya, masalah pencegahan narkoba itu memang tetap harus kontinu sifatnya. Tidak bisa misalkan kita datang sekali, 2 kali, terus kita anggap aman. Nah, itu berisiko. Gitu. Berarti memang harus terus berlanjut seperti itu ya Pak ya? Betul. Nah, terkait tentang tadi pencegahan yang bisa dilakukan menurut Bapak nih untuk kami para generasi muda seperti itu, generasi milenial, bagaimana kita memerangi narkoba itu sendiri untuk pribadi kita sendiri? Apa yang perlu kita lakukan dan upaya apa yang harus kita lakukan agar tidak terjerat ke dalam kasus narkoba seperti itu? Oke, ini kan sekarang kalau bicara generasi Z gitu ya, apalagi Indonesia kan juga nanti beberapa tahun ke depan itu akan mengalami yang namanya bonus demografi gitu. Jadi penduduk kita ini yang berusia muda ini kan pastinya akan sangat banyak kayak begitu. Nah, ini jelas menjadi keuntungan sebenarnya. Cuma juga bisa menjadi potensi kerawanan gitu. Terutama kalau kita bicara masalah narkoba. Jadi memang generasi sekarang itu para pelajar, mahasiswa itu juga harus sekali lagi memahami gitu ya yang namanya bahaya penyalahgunaan narkoba. Informasi sekarang kan sudah dengan mudah kita dapatkan ya. Hampir setiap orang itu sekarang sudah punya smartphone. Mereka bisa mencari informasi di situ, tentunya dari sumber yang benar ya. Gitu. Karena kalau kita lihat memang, saya ambil contoh misalkan gini ya, tren misalkan anak muda menggunakan vape, gitu. Nah ini juga perlu harus dihati-hati gitu ya. Kenapa? Karena seperti di Jakarta itu sudah ditemukan tuh modus sabu dalam bentuk cair seperti air mineral kayak begitu. Nah, sabu ini bagaimana dikonsumsinya sabu cair ini ya? Itu umumnya mereka menggunakan vape kayak gitu. Jadi vape ini juga bisa disalahgunakan tuh. Vape-nya nggak salah kayak gitu ya. Nah, tapi vape itu bisa disalahgunakan gitu oleh mereka untuk mengkonsumsi dicampur dengan yang namanya narkotika gitu kan. Contoh kemudian sabu cair misalkan dimasukkan ke dalam vape tersebut, kemudian mereka hisap. Nah, jadi
itu harus hati-hati menurut saya. Nah, itu gitu, ya, be careful ya, karena benar. Kadang kita tidak mengetahui ya, asal pakai saja dan akhirnya kita terjerat ke dalam kasus narkoba. Memang benar harus dibentengi dengan ilmu tersebut ya Pak ya? Ya. Ya, pemahaman gitu. Betul. Oke Pak, terakhir harapan dan pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, terutama di Kota Pekalongan dan sekitarnya terkait tentang wars on drugs ini. Ya, jadi terima kasih atas kesempatannya gitu ya. Saya berharap sih informasi seperti ini bisa bermanfaat gitu untuk masyarakat Kota Pekalongan, dan tentunya memang informasi ini tidak cukup hanya sekali kita laksanakan atau kita lakukan kayak gitu. Peran serta dari berbagai elemen masyarakat termasuk khususnya pemerintah Kota Pekalongan itu juga sangat dibutuhkan kayak gitu. Karena kalau kita lihat memang bagaimana tren peredaran narkoba saat ini, kemudian tren penyalahgunanya narkoba ini siapa, kayak begitu. Nah, ini harus menjadi perhatian dari kita semua gitu ya. Kalau kita bicara data, itu menunjukkan memang penyalahgunaan narkoba ini didominasi oleh pekerja dan pelajar, kayak gitu. Nah, jadi ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Oke, pada intinya kita harus menyatukan tekad gitu ya Pak ya, satukan langkah untuk mewujudkan Indonesia lebih bersinar lagi, seperti itu ya Pak ya? Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Pak Krisna atas waktunya. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyimak obrolan kita terkait tentang akselerasi wars on drugs ini. Dan saya Yusita beserta narasumber dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.